is good bahwa ada tren yang cukup positif bahwa mereka bisa ikut dalam investasi, tapi tidak diiringi dengan edukasi yang mumpuni. Financial fitness nggak hanya sebagai sistem, jadi sebagai personal trainer berarti ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Hello everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas berbagai macam hal, isu-isu terbaru seperti dari dunia digital, marketing bisnis, advertising, dan masih banyak lagi tentunya. Dan pada kesempatan ini ada aku, Nia Elvira, yang akan menjadi moderator untuk podcast ini. Nah, berbicara tentang pergantian generasi, gak hanya datang bersama dengan jaminan kesehatan finansial aja. Tidak sedikit masyarakat yang berinvestasi tanpa pikir panjang karena terbawa tren yang sedang ramai. Dan menanggapi kondisi tersebut, OCBC NISP memanfaatkan digital dan juga mengangkat tema lifestyle dan juga young generation untuk mewujudkan generasi yang stabil secara finansial. Nah, di Volare Talks ini akan membahas seputar branding campaign dari OCBC NISP yang tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan untuk Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendirian, sudah bersama saya ada seorang yang luar biasa, EVP Head of Marketing and Lifestyle Business OCBC NISP. Selamat datang Bapak Amir Wijaya. Halo. Halo Mania. Selamat datang, thank you for making your time on your busy schedule. Yep. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Luar biasa sekali sudah bisa hadir di Volare Talks pada kesempatan hari ini. Pak Amir, kita langsung aja nih Pak ya. Karena berbicara tentang good branding campaign. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana tentang point of view Bapak dari good branding campaign sendiri? Menurut saya good branding yang campaign ini memang harus memberi dampak yang perubahan yang positif gitu ya, dari tidak hanya bagi brandnya, tapi juga ada sebuah perubahan baik dari mindset, perilaku, ataupun sesuatu yang positif juga buat masyarakat pada saat kita bawa kampanyenya. Sehingga tidak hanya berdampak baik buat brand ataupun bisnisnya, tapi juga ada sesuatu yang positif, nilai-nilai positif yang kita bawa buat Indonesia juga gitu. Oh, berarti memang value-nya diberikan untuk masyarakat Indonesia juga ya Pak ya. Dan pastinya OCBC NISP ini punya campaign yang sangat sejalan dengan brand value OCBC NISP, yaitu Nyala, seperti yang sudah tertera juga di t-shirt Bapak, sudah Bapak pakai di sini ya. Ini Bapak mungkin bisa jelaskan sama kita semua nih, Nyala itu apa dan juga apa sih yang membuat Nyala itu berbeda dan juga spesial daripada digital bank lainnya. Jadi Nyala dari OCBC NISP ini merupakan salah satu layanan yang kita berikan sehingga mereka dengan mudah bisa buka di mana aja dan segala macam melalui mobile banking ataupun juga melalui berbagai layanan konvensional kita seperti cabang dan segala macam. Tapi memang yang menjadi unik adalah kami percaya bahwa kita tidak boleh hanya memberikan sebuah layanan perbankan ataupun produk, karena kalau kita melihat problematikanya sebenarnya bukan masalah mereka punya tabungan atau misalnya sekedar punya rekening, tapi bagaimana benar-benar ngerti finansial sehingga memang aset yang mereka miliki pun juga tumbuh. Tidak hanya gaya hidupnya yang makin tumbuh, tapi juga secara finansialnya pun mereka tumbuh. Dari data kami, kita pernah selama beberapa tahun terakhir membuat namanya sebuah research untuk Indonesia, namanya Financial Fitness Index. Dan ternyata di Indonesia tuh namanya kesehatan finansial tuh masih kecil sekali. Dan skornya itu paling enggak tuh masih hanya di level 40-an kalau kita bandingkan misalnya dengan negara Singapura yang angkanya udah sampai 60. Hal ini memang menunjukkan bahwa kesehatan finansial di Indonesia waktu kita research itu memang masih sangat rendah. Dan kalau kita lihat pada waktu sangat rendah seperti itu, problematikanya adalah kayaknya kita nggak bisa nih cuman bisa sekedar memberikan produknya saja, layanannya aja. Mereka bisa buka tabungan ataupun mereka bisa buka reksadana dan segala macam, tapi justru gimana memberikan pendampingan buat mereka, edukasi buat mereka bahwa kenapa sih mesti punya tabungan, kenapa kalau dia punya gaji paling nggak minimum 20% mereka harus sisihkan gitu. Dan dari situ kita melihat, makanya kita punya sebuah solusi namanya Financial Fitness. Gimana itu adalah solusi ujung ke ujung. Jadi selain tadi produknya ada Nyala,
dan berbagai macam produk dan mobile bankingnya, tapi kita juga punya namanya solusi financial fitness yang terintegrasi. Mulai dari adanya kurikulum solusi finansial, jadi mereka bisa belajar tuh, mau ada belajar apa aja, plus juga ada check up-nya. Jadi sama kayak bener-bener ke tempat gym, permasalahan kita di kesehatan fisik gitu ya. Kadang kan kita kalau mau ke tempat gym kita mesti tahu kita sebenarnya sehat atau enggak. Betul. Banyak orang kan misalnya, wah kayaknya dia berat badannya oke-oke aja. Oh ternyata karena misalnya waktu di check up nggak terlalu sehat karena ternyata lemak di dalam darahnya itu banyak yang nggak sehat gitu. Nah kita pun juga ada namanya check up kesehatan finansial, sehingga itu nanti ada beberapa pertanyaan, kalau nanti dia jawab kita bisa kasih tahu nilainya berapa. Sama dengan tadi yang skor kita riset buat Indonesia. Jadi kalau setelah kita cek, kita bisa tahu apakah nilai kita lebih baik dari rata-rata atau sebenarnya jelek atau bagus. Terus kalau jelek mesti gimana? Kalau bagus gimana cara meningkatkannya? Jadi kita punya namanya financial fitness check up yang semua orang bisa cek. Dari check up, dari sana kita juga punya namanya sebuah komunitas atau sebuah financial fitness center. Kita jadi cabang kita pun berubah. Jadi cabang kita bukan tempat transaksional atau ketemu teller atau ketemu customer service. Beberapa cabang kita sebutnya financial fitness gym. Di sana tim kita sebut financial fitness coaches, financial fitness buddy dan trainer yang kalau ketemu tadi menginterpretasi hasil check up-nya, kemudian memberikan diskusi finansial, konsultasi termasuk Pak ini kayaknya lemahnya di sini. Kebetulan kita punya berbagai macam kelas finansial yang kalau dia ikutin sesuai dengan kurikulum dan anjurannya, maka hopefully knowledge-nya juga naik. Jadi kita pun percaya kalau knowledge dia naik, artinya dia pun akan tumbuh bersama kita secara sehat finansial dan segala macamnya. Semua orang bisa datang ke tempat kita, ke Financial Fitness Gym itu, ketemu dengan para trainer kita, supaya tadi dia bisa tahu nih gimana cara meningkatkan hasilnya lebih baik. Sehingga tadi yang awalnya kita cuma nyediain produk finansialnya aja, layanan perbankannya sudah lagi menjadi sangat integrasi karena dari tempat cabang kita, dari tim kita yang biasanya cuma membantu secara pasif transaksional, mungkin mau ambil duit, mau transaksi, ini udah enggak, kita bersifatnya proaktif gitu ya. Bener-bener ngajak kayak, Pak nggak sayang, ini selama ini ternyata kok uangnya ternyata semuanya cuma nganggur di sini. Atau yang paling menyedihkan adalah banyak sekali kita ketemu oleh customer kita ataupun orang Indonesia yang gajinya mungkin lebih besar, tapi waktu kita lihat kok dia lebih nggak sehat finansialnya. Sehingga itu juga cukup unik bahwa orang yang gajinya lebih besar bukan jaminan dia lebih sehat finansial. Banyak sekali juga yang justru mereka karena gaya hidupnya juga makin tinggi, bahkan nggak punya aset. Jadi kita bilangnya kaum bergaji tapi tak berharta gitu ya. Gajiannya rutin atau bukan gajiannya lebih gede, tapi actually the asset nggak growing dengan gaji mereka. Sehingga ini pun juga something yang sangat revealing, sangat positif buat kami adalah untuk mencapai sebuah kesehatan finansial tuh nggak nunggu gajinya harus besar, nggak nunggu harus punya pendapatan besar. Semua orang bisa selama mereka memang punya niat. Dan di situ maka peranan kita, makanya ada tadi financial fitness gym, ada check up, ada komunitas finansial yang karena kita percaya kayak kita ikutan lari aja. Kadang kalau lari sendiri atau kalau lingkungan kita semuanya nggak sehat, kita pun jadi susah ikut-ikutan. Tapi kenapa kita ada komunitas di tempat financial fitness gym kita, di mana mereka juga bisa saling belajar dari tempat yang lain. Karena itu supaya ternyata dia bisa juga ya. Ternyata mudah ya, investasi cuma begitu aja. Ternyata meskipun saya masih muda, saya udah bisa mulai nyicil rumah ya gitu. Nah ini yang kita ngelihat bahwa kayaknya memang perubahannya harus lebih luas gitu ya. Bahwa peranan kita tidak cukup hanya memberikan produk dan layanan dan digital, segala lebih mudah dengan digital, tapi tadi sampai bagaimana cara kita nyadarin mereka, bagaimana mendampinginya supaya lebih sehat, dan juga kita tahu kenapa kita perlu banyak kolaborasi dengan banyak pihak, mungkin bahkan dengan para influencer, para KOL, karena supaya mereka tahu ternyata mudah juga kok
untuk jadi lebih sehat finansial. Kurang lebih itu. Jadi esensi kita kalau dari Nyala apa bedanya? Ini bukan sekedar layanan digital banking, tapi sebuah layanan yang terintegrasi ujung ke ujung. Gimana caranya supaya lebih sehat finansial. Dari tempat yang kita berikan, dari check up, dari layanan edukasinya, bahkan nanti di mobile bankingnya pun bisa di-track. Udah sampai di mana, dia bisa bikin life goal juga gitu. Jadi benar-benar totalitas dan ambisi kita yang gimana ya caranya buat Indonesia lebih sehat, lebih besar gitu. Luar biasa, berarti personal touch-nya itu one on one sekali ya. Ibaratnya kalau misalnya tadi kan financial fitness nggak hanya sebagai sistem, jadi sebagai personal trainer berarti ya Pak, kalau kayak gitu ya. Ini membuat kita juga sebagai masyarakat Indonesia bisa lebih melek finansial dan juga bisa growing ke depannya. Tadi saya tertarik banget dengan kata-kata Bapak tuh, bergaji tapi tidak berharta ya. Wah, ternyata memang langsung agak-agak ini ya, touche untuk sama saya, kayak harus lebih melek finansial juga. Dan seperti yang kita ketahui nih Pak Amir, Nyala ini kan hadir untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda Indonesia. Ada di mana dan juga bagaimana nih pendapat Bapak sendiri mengenai kondisi literasi keuangan generasi muda Indonesia sekarang ini Pak, dibandingkan dengan yang dulu? Ya, tadi waktu kita udah hampir tahun kedua kan Financial Fitness Index, awalnya kita keluarin tahun 2021-2022, emang udah ada peningkatan, angkanya lebih bagus. Tapi kalau kita lihat, meskipun angkanya lebih membaik, dan kita juga lihat orang yang berinvestasi makin besar. Dan tren untuk berinvestasi, ikut kripto lah, tabungan, berbagai macam instrumen keuangan, euforianya tuh lebih membesar. Sayangnya waktu kita selidiki lebih jauh dari survei Financial Fitness Index yang kita lakukan oleh OCBC NISP, banyak banget ternyata mereka masih ikut-ikutan. Mereka nggak ngerti esensinya. Jadi makanya waktu kayak kuartal 1 di tahun ini, kan ada banyak sekali liputan di berita, mereka yang terjebak, bahkan ada yang berinvestasi pakai duit pinjol gitu kan. So saat marketnya lagi turun, mereka jadi bingung nggak bisa bayar itu. Dan ini menunjukkan is good bahwa ada tren yang cukup positif bahwa mereka bisa ikut dalam investasi, tapi tidak diiringi dengan edukasi yang mumpuni. Jadi kembali kita lihat bahwa memang PR-nya bukan sekedar masalah mereka memperbanyak orang yang punya rekening tabungan, tapi benar-benar ngerti punya tabungan tuh gimana sih gitu kan. Punya rekening investasi itu kayak apa sih, gimana caranya, apakah yang saya lakukan sehari-hari ini udah sehat atau enggak. Ya karena kita percaya kan pada dasarnya semua orang itu memang males, dan pada dasarnya tidak semua orang terinformasi dengan baik. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri, kita harus hadir ke mereka, bukan hanya ngomongin promonya, programnya, tapi justru ayo hari ini kita ada kelas loh sama si coach, misalnya sama si coach Mary, karena hari ini kita lagi ada kelas tentang basic reksadana. Hari ini kita lagi sama si coach Jonathan lagi ngomongin gimana ngatur cash flow buat sandwich generation gitu. So all of this thing is very important, karena kami percaya bahwa dengan edukasi yang benar, mereka akan justru nabung dan investasi dengan lebih baik. Gitu. Ya karena memang source yang terpercaya itu sekarang agak bias ya, dengan banyaknya informasi yang bisa kita dapatkan split in a second gitu. Begitu banyaknya informasi, akhirnya takutnya kita salah sasaran, dan ternyata dari OCBC NISP memfasilitasi untuk bisa edukasi dengan jalan yang benar gitu. Karena kalau kita lihat sendiri generasi muda sekarang tuh bisa dikatakan banyak sekali sebagai risk taker gitu kan. They realize the importance of financial knowledge, tapi itu dia, banyak yang tertarik mencoba investasi, tapi tadi seperti Bapak bilang kan, banyak yang udah kita coba aja dulu gitu kan. Kita masih muda, hidup cuman sekali gitu kan Pak. Nah, tapi menurut Pak Amir sendiri, kesadaran ini tuh bisa membantu dan juga mengasah kompetensi finansial mereka nggak sih Pak, dalam mengambil resiko untuk berinvestasi? Jadi dari riset yang kita lakukan, semakin mereka terekspos dengan informasi edukasi, mungkin lihat YouTube, lihat sosial media, konten finansial, datanya memang menunjukkan kecenderungan mereka akan punya nilai finansial fitness score yang lebih bagus. Semakin mereka punya teman dan komunitas yang positif dalam hal keuangan, tingkat financial fitness mereka juga lebih bagus dan lebih sehat dibandingkan mereka misalnya teman-temannya memang cuman nonton konser doang tapi sampai hedon sampai ngutang gitu ya, atau misalnya teman-temannya semua cuman gila belanja. So the more we have a good circle of friends yang juga
punya good financial habit, itu akan membuat financial score kita juga lebih baik. Ketiga adalah nggak bisa dipungkiri kalau dia berkonsultasi dengan seseorang yang memang lebih expert, ada orang yang ngingetin dia, paling nggak mengomelin atau ngasih tahu kondisi keuangannya, dia juga akan punya kecenderungan nilai yang lebih tinggi. Dan paling nggak yang memang secara regularly mereview lah ya keadaan, punya budgeting, punya planning, punya pencatatan. Hal-hal itu membuat mereka jadi financial score-nya jadi lebih baik. Jadi sebenarnya nggak bisa berubah. Kita bisa merubah destiny kita sendiri jadi lebih punya financial freedom, jadi lebih sehat, mengejar mimpi kita, mungkin punya rumah yang lebih besar, bisa menyekolahkan anak kita ke sekolah yang lebih bagus. Semua itu bisa sebenarnya. Mau keliling dunia, mau nonton konser lebih sering, semuanya bisa dilakukan. Tapi tinggal tadi punya beberapa hal yang memang membantu kita punya kecenderungan supaya lebih sehat secara finansial gitu. Iya, berarti afirmasi yang baik itu juga harus dilakukan dengan adanya usaha-usaha seperti lingkungan yang baik untuk mendukung kita ke depannya lebih baik lagi ya Pak ya. Semoga ya kita semua bisa pelan-pelan menjadi manusia yang baik dibantu oleh OCBC. Dan itu uniknya, kita kan selalu ngerasa bahwa semuanya harus dari effort kita. Betul. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan itu juga mempengaruhi decision kita kan. Apa aja Pak? Kayak tadi kan misalnya tadi dia terekspos lebih sering, otomatis dia akan punya kecenderungan jadi lebih positif, punya teman yang lebih positif dalam hal finansial, of course dia akan jadi lebih positif juga. Dan ini juga pada waktu kita misalnya mendesain mobile banking kita atau tadi mendesain cabang kita supaya jadi lebih financial fitness gym, karena kita percaya bahwa orang-orang ini butuh dijorokin jadi lebih positif gitu kan. Sehingga gimana caranya di mobile banking kita pun kan tadi ada model life goal, ada reminder supaya dia jadi lebih ingat gitu loh. Karena memang pada dasarnya kan kita ya emang males aja gitu ya. Perlu diingatkan terus. Jadi ya emang Pak ya. Gimana caranya kita jadi sebuah bank yang justru mendorong secara lebih sering kayak mengajak mereka ke jalan yang benar aja gitu kan. Iya betul, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa sendiri. Kalau memang lagi sendiri ada sistem ini yang bisa membuat kita jadi lebih baik dan akhirnya bertemu dengan orang-orang yang baik juga dalam hal finansial keuangan. Ini menarik sekali loh Pak, karena mengingat target audiens campaign Nyala sendiri ya kan adalah generasi muda nih. Dari tadi kita ngomongin generasi muda terus. Nah caranya Pak Amir dengan tim OCBC NISP tuh untuk menonjolkan campaign ini bagaimana Pak? Ya kan generasi muda kita lihat sekarang kan banyak sekali nih kiblat-kiblat yang mereka lihat sampai akhirnya ini nih kayaknya kita akan pilih OCBC NISP untuk menjadi life goal kita ke depan. Jadi memang yang kita lihat paling jadi problem adalah kadang-kadang pada waktu mereka mau jadi lebih baik secara finansial keuangan, kadang-kadang mereka minder dulu. Aduh gaji saya cuma segini gitu kan. Saya belum punya uang tabungan sebesar ini atau gaji saya masih segini. Kayaknya udah nggak bisa nih gitu. Ini yang mau kita rubah bahwa itu tadi kan nggak ada masalah dengan berapapun gaji kamu atau pendapatan kamu, semuanya bisa mulai dilakukan. Jadi sebenarnya Nyala is a very approachable banking yang siapapun bisa lakukan. Bahkan kalau dia pun belum jadi Nyala tapi cuman datang ke tempat kita ataupun jadi member nggak masalah karena edukasi pun tetap bisa diakses. Kedua adalah kita percaya memang kebanyakan finansial selalu dianggap sesuatu yang lebih lebih boring, lebih kayak berat gitu kan. Sehingga memang dibutuhkan bahwa enggak kok seru-seru aja juga gitu kan. Makanya kita punya banyak financial coaches mulai dari Deddy Corbuzier, Jonathan N, Mary Riana, dan ada banyak sekali sebenarnya dari Alexander Ruby yang actually adalah coaches-coaches kita, Felicia Putri dan segala macam yang kita mau kasih lihat ternyata belajar keuangan tuh seru-seru aja, bisa dibawa nikmat. Nanti mereka bisa coba datang ke salah satu financial fitness gym kita yang ada di Jakarta, di PIK ataupun di Surabaya, di mana ternyata datang ke cabang itu bukan lagi datang ke cabang, it's a very different experience. Yang nanti ketemu kayak tempat yang memang lebih seru, bukan tempat cuman sekedar ngambil duit, tapi memang tempat ketemu. Tadi kan, tadi check up gue hasilnya gimana? Ternyata gue bisa perbaiki ya. Ada kelas ini nih. Sama aja kalau kita ke tempat gym kan, hari ini ada kelas Zumba misalnya. Hari ini ada gitu kelas cash flow. Dia bisa datang ketemu dan belajar gitu. Dan tadi ketemu teman-teman kece yang lain yang juga lagi belajar dan bisa saling menginspirasi. Siapa tahu juga ketemu jodoh gitu kan. Amin. So jadi artinya apa? Memang
gimana caranya memang dibuat seru, dibuat bahwa ini adalah bagian dari lifestyle dia sehari-hari. Sama juga kalau kesehatan fisik, gimana dia punya physical fitness yang sehat. Financial fitness pun juga seperti itu sebenarnya. Habit sehari-hari yang nggak usah dibawa repot, tapi dibawa enjoy aja, dibawa happy, dibawa cool and fun gitu. Oke. Lifestyle ya jadinya ya Pak, bukan kewajiban kita harus nabung nih setiap bulan dari gaji kita, tapi jadi memang ini memang udah saving kita aja, seperti kita makan, minum, olahraga memang kita butuh agar kita sehat. Luar biasa. Jadi sehatnya selain jasmani, rohani, financial juga ya. Insya Allah kedepannya nanti jadi lebih tenang nih hidupnya ya. Oke, dan sebagai Head of Marketing and Lifestyle Business dari OCBC NISP, ini pastinya kan punya banyak sekali strategi-strategi nih Pak ya. Hal apa nih yang ingin Pak Amir capai dan bisa dibilang menjadi main goal dari Pak Amir sendiri untuk OCBC NISP, atau mungkin dari personal Bapak sendiri? Kalau memang target kita di OCBC NISP, memang visi misi OCBC NISP kan gimana caranya kita bisa membawa kualitas hidup yang lebih baik buat Indonesia. Makanya dari banyak segala macam brand dan produk kita, selalu kita bawa gimana ya caranya ini bisa ngebuat sesuatu yang lebih positif. Kayak tadi Nyala, gimana ngebantu orang lebih sehat finansial, lebih financially fit gitu kan. Dan di semua berbagai macam produk yang kita punya pun seperti itu. Misalnya kayak kita punya namanya TITB Women Warriors, yang bagaimana kita ngebantuin para pebisnis wanita jadi naik kelas, dengan tadi ya banyak juga kayak support system kita dari edukasi, pinjaman yang lebih menarik sehingga dia bisa tumbuh sebagai bisnis wanita. Dan itu salah satu contohnya aja. Tapi basically adalah apapun yang kita bikin, gimana tadi dampak dan positifnya itu bagi kita nggak sekedar jualan dan having a bigger market share dan having a good better profit, tapi juga punya dampak sosial yang cukup positif gitu ya. Tadi mulai dari generasi muda jadi lebih sehat finansial, ada banyak pebisnis yang naik kelas, bahkan juga misalnya kita bantuin banyak company-company, korporasi-korporasi supaya korporasinya juga jadi lebih besar, sehingga memang dia bisa menelurkan lebih banyak solusi dan layanan di industrinya masing-masing, di vertikal masing-masing, lebih baik gitu ya. Sehingga memang sebenarnya peranan OCBC NISP sebagai layanan perbankan itu bukan hanya sekedar memberikan produk finansial, tapi memang ada dampak positif yang lebih besar gitu ya. Itulah yang kita coba pingin wujudkan lebih besar dan lebih jauh gitu ya. Support system ya Pak ya, Nyala. Dari namanya aja udah menarik banget, Nyala sebagai penerang ya, supaya dari yang gelap jadi terang gitu. Gelap sama masalah keuangan akhirnya lebih terang dan juga lebih bisa teredukasi. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak ya, cara Pak Amir setting up the benchmark dan juga ngukur nih efektivitasnya dari setiap campaign bagaimana nih Pak? Kan banyak campaign yang Bapak jelaskan tadi sama kita semua nih Pak. Ya memang bisa dipungkirin, at the end is about the bottom line of the business ya. We can have more customer, we have more market share, we have more profit. Tapi saya rasa cukup mendasar adalah bagaimana kampanye itu tadi, kalau tadi saya ngomongin tentang dampak, bagaimana pada waktu all of misalnya those people yang ikut sama program kita, they can also share about, kemarin kayak saya sempat ketemu salah satu wartawan yang ikutan program kami, terus bilang, Pak, kemarin waktu udah habis ikutan kelas finansial, ternyata saya sudah lunasin hutang konsumtif saya, nggak butuh nih, dan malah saya udah mulai bisa punya dana darurat gitu. Dan when they're sharing that, waktu ketemu di another acara, the feeling is very much awesome gitu kan, karena ini bukan lagi ngomongin bahwa kita grow our customer, tapi bagaimana dari setiap different customer itu ada perubahan sesuatu di dalam hidup mereka untuk jadi sesuatu yang bisa achieve lebih better juga di mereka gitu ya. Ini emotional touch-nya berarti dapat banget dari tiap-tiap customer ya Pak ya, kalau kayak gitu ya, ketika mereka udah setting up the goal sendiri. Tapi kan pastinya ada peran digital marketing dan juga advertising nih Pak. Nah, kalau perannya sendiri dari campaign Nyala dan juga financial fitness bagaimana? Nggak bisa dipungkirin, jadi karena memang ini adalah bagaimana caranya mengedukasi, maka peranan marketing dan digital marketing is very important. Karena kan bagaimana mengedukasi mass dan massal menjadi sesuatu yang positif dan tren tadi, memang dibutuhkan peranan marketing dan juga advertising ataupun digital marketing ataupun PR atau semua segala macam inisiatif tadi gitu ya.
dan yang bisa terukur, maka akan lebih baik karena kita bisa dapat learning dari sana sehingga kita bisa makin perbaiki supaya ambisi yang kita mau bisa lebih tercapai gitu. Oke. Nah, kalau Pak Amir mungkin bisa ceritain ke kita semua juga nih Pak. Kan Nyala sudah 2 tahun ini berarti ya berjalan ya Pak ya. Nah, apakah dari 2 tahun ini ada challenge yang dijalankan atau mungkin yang akhirnya dirasakan terus untuk bertumbuh lebih baik lagi nih Pak? Atau terus juga ada respon sama solusi yang diberikan oleh Pak Amir bersama tim juga nggak Pak? Challenge selalu ada ya, maksudnya kan di dalam industri finansial juga tantangan makin besar, makin banyak kompetisi dan segala macam. Maka di kami adalah gimana selalu harus bisa memberikan solusi yang berkesinambungan dan benar-benar tadi kita melihat dari permasalahan nasabah, customer kita ataupun Indonesia supaya apapun yang kita berikan memang benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu dampak perubahan tadi sih gitu. Itu harapan dari Pak Amir sendiri atau dari OCBC NISP juga? Dua-duanya ya. Ada harapan lagi nggak untuk Nyala sendiri dan juga semua sistem yang ada? Mudah-mudahan memang ujung-ujungnya kita bisa benar-benar membawa Indonesia lebih sehat finansial, benar-benar jadi more Indonesia yang financially fit gitu ya. Dan komitmen ini kita benar-benar lakukan, makanya kita punya research tahunan OCBC NISP Financial Fitness Index tadi, yang kita ukur Indonesia itu seberapa sehat finansialnya, dan itu kita research setiap tahunnya ke hampir beberapa responden di Indonesia gitu ya, dan kita umumkan secara ke publik juga supaya Indonesia juga tahu, oh ternyata saya ini termasuk yang Indonesia udah sesehat apa, saya bagian dari yang mana nih, apakah saya juga ukuran dulu lebih sehat enggak, dan semua orang juga bisa langsung ikutan check up gitu akhirnya. Dan angan-angannya adalah makin banyak orang ngerti ternyata untuk mengetahui keadaan finansial dia sesimpel itu loh, tinggal check up aja, check up finansial. Sama kalau misalnya kita lagi mau cek keadaan kondisi kesehatan kita, sesimpel check up. Dan ini yang kita bilang ya udah check up aja sehingga kita bisa bantu lebih jauh gitu. Ini salah satu, jadi contoh yang diberikan Bapak tuh sangat gampang untuk diaplikasikan dan juga maksudnya kayak wah seperti itu gampang sekali jadi untuk masuk ke pikiran orang-orang awam seperti saya nih yang mungkin belum melek finansial nih sebenarnya tapi jadi tertarik sekali nih. What's next nih Pak for OCBC NISP? Ada yang lain lagi? Kami juga lagi siapkan hal yang sama seperti tadi kan kita ngomongin kesehatan finansial individu. Kita melihat bahwa Indonesia itu ekonominya sangat salah satu tulang punggung yang kritikal adalah para pebisnis, para UKM, UMKM di Indonesia. Lah kita juga melihat banyak dari mereka pokoknya udah langsung aja terjun jadi pebisnis, tapi nggak semuanya sudah siap jadi pebisnis. Maka kita juga punya namanya nanti solusi business fitness ya. Jadi kalau tadi kan financial fitness, ini adalah business fitness. Business fitness ini sama, nanti akan ada indeks dan researchnya buat Indonesia. Seberapa sehat pebisnis Indonesia, apakah mereka udah ready, problemnya di mana, dan segala macam itu akan kita ungkap. Dan secara tahunan kita akan juga komitmen untuk selalu menunjukkan progresnya buat Indonesia. Solusinya juga sama, kita akan siapkan pendampingan, ada business fitness check up, jadi para pebisnis bisa check up dia apakah apa yang masih diimprove supaya naik kelas jadi pebisnis, edukasinya, datang ke tempat kita ataupun pakai mobile banking juga kita udah siapin gimana kurikulum supaya dia bisa jadi pebisnis lebih baik. Selain of course produk-produk kita, layanan kita mulai dari loan yang kompetitif supaya bisnisnya naik kelas. Tapi tadi sama problemnya kita ngelihat tidak hanya sekedar pinjaman ataupun solusi produk end to end untuk bisnisnya jadi makin baik, tapi tadi gimana kita bisa bawa network yang bisnisnya naik kelas, edukasi pebisnisnya juga yang lebih komprehensif segala macam. Jadi ini akan segera kita luncurkan di tahun depan. Bagaimana kita membantu para pebisnis Indonesia naik kelas. Wah, gitu. Gak sabar. Namanya apa Pak sekali lagi? Business fitness. Business fitness. Kita tunggu ya Pak ya, 2023 semoga semakin cepat diluncurkan, semakin banyak juga nih orang-orang yang terbantu untuk bisa financially fit bersama Nyala dan juga OCBC NISP. Ada lagi yang mungkin disampaikan Pak? Itu
aja. Itu aja. Tidak ada yang tidak bisa supaya jadi lebih baik buat Indonesia. Nice, boleh sekali lagi mungkin bisa lebih lantang lagi Pak. Tidak ada yang tidak bisa supaya Indonesia jadi lebih baik tadi. Oke, thank you so much. Oke, thank you so much ya Pak Amir ya. Benar-benar insightful juga, dan ini jadi reminder buat kita semua juga untuk bisa lebih financially fit, dan juga semoga kita semua termasuk saya bisa jadi generasi muda yang menyala menjadi penerang ya, nggak cuma buat diri sendiri, buat juga orang-orang di sekitarnya. Well, thank you so much once again for making your time. Semoga nanti bisa seru, sukses, dan juga terus semangat dengan program-program barunya Pak ya. Dan pastinya untuk semua yang sudah nonton ya, aku juga pengen ngajak teman-teman untuk bisa selalu in touch dengan Volare di Instagram page kita @VolareIndonesia. Dan kita akan ketemu lagi dengan banyak episode yang lain, narasumber yang luar biasa juga. Nia Elvira signing off. See you on the next episode. Bye.